Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masih mengingat beberapa bulan yang lalu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengalami krisis. Krisis apa? Listrik. Kemarin BBM. Ya. Beberapa bulan yang lalu listrik. Bahkan di beberapa wilayah itu satu hari bisa berkali-kali mati listrik. Ya. Kalau saya baca di medsos, yang paling banyak teriak itu adalah siapa? Mak-mak, ibu-ibu. Ya. Semua ngomel di medsos itu. Kenapa? Karena yang paling banyak menggunakan listrik di rumah ya mama-mama, masak, ngajar anak-anak belajar, ya, nyetrika, nyuci kalau mesin cuci. Wah, semuanya itu menjadi persoalan yang besar, gitu ya. Terutama bukan 1-2 hari kan? Kalau nggak salah itu 1 bulan lebih ya kalau nggak salah ya, karena kerusakan mesin dari PLN. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat kita berada di dalam kegelapan karena tidak ada penerangan, maka satu hal yang terjadi adalah kita berada dalam situasi keterbatasan. Ketika kita berada pada situasi itu, maka manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang sempurna. Kok bisa Pak Pendeta? Iya. Bapak Ibu, kalau kita berada di dalam satu kegelapan, kita pasti terbatas mau melangkah. Nggak bisa lihat apa-apa kok. Kita juga terbatas untuk melakukan aktivitas yang normal. Tadinya dengan leluasa keluar masuk dapur, keluar masuk kamar, nggak bisa. Harus pelan-pelan. Takut tersenggol pintu atau meja. Kita takut tersandung sesuatu lalu terjatuh. Apalagi kalau kita punya orang tua, ya. Anak-anak kecil, wah kita harus jaga betul. Nah, di situasi seperti itulah Bapak Ibu, di situasi keterbatasan itulah kita mengalami beberapa hal berikut ini. Kita khawatir, kita cemas, kita bimbang, tidak tahu mau bikin apa, tidak tahu kapan listrik itu nyala. Ya. Kita takut terluka, kita takut terjatuh. Padahal apa? Mata kita normal, tangan kita sehat, kaki kita kuat. Tapi karena kita dibatasi oleh kegelapan, semuanya itu nggak bisa terpakai dengan maksimal. Kalau orang sudah berada di dalam satu kegelapan, sekali lagi dia terbatas. Nah, seperti itulah bangsa Israel di dalam bacaan kita pagi ini, Bapak Ibu. Keterbatasan mereka itu dibatasi karena mereka melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Sebagai bangsa yang terpilih, sebagai bangsa yang istimewa, tetapi mereka melakukan banyak pelanggaran, banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka hidup di dalam kegelapan. Kalau kita bisa baca tadi Bapak Ibu ya, bangsa ini cemas, bangsa ini takut. Kelak kami telah dibuang puli.
nanti kami kalau berperang kalah lagi. Ya. Padahal kami katanya punya Allah yang hebat. Tapi kalau perang kalah. Kalau berdosa sedikit dibuang. Berdosa sedikit dihukum. Padahal katanya kami anak kesayangan. Ya. Mereka cemas, mereka khawatir akan hari esok. Bahkan di situ kita baca, Bapak Ibu Saudara, mereka punya rencana untuk bersekutu dengan bangsa lain. Untuk apa? Untuk mereka mencari selamat. Untuk mereka punya kekuatan, ya. Karena Tuhan tidak bisa lagi diandalkan. Cari cara lain ajalah yang menguntungkan kami. Ya. Selama ini mereka merasa rugi, jadi cari cara lain ajalah. Ya. Kita bisa melihat Bapak Saudara apa yang terjadi. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan mereka sedemikian rupa dan mau berkata bahwa keselamatan mereka bukan berada pada bangsa lain, bukan pada kekuatan yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Keselamatan itu ada. Kita bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka terancam, hanya karena satu, mereka masih hidup di dalam kegelapan dosa. Kalau orang sering melakukan kesalahan, dia pasti akan ketakutan. Dari cara bicaranya ketahuan, ya. Anak-anak kita kalau bohong atau melakukan sesuatu yang dia simpan tanpa sepengetahuan orang tuanya, pasti orang tuanya tahu. Kayak tidak biasa, ayo ngambil duit toh dari dompet. Ao mak, tidak banyak, tidak mak, sikit, sikit banyak sampai baik. Ya, mulai dia ketakutan. Hal sederhana saja. Nah, seperti inilah bangsa ini juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kecemasan mereka itu selalu timbul, rasa ancaman itu selalu ada, karena mereka tidak bisa lepas dari dosa-dosa yang sering kali mereka lakukan. Mereka sering kali menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, berulang-ulang. Sampai dibuang ke Babel, sampai mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, masih aja bebal. Dikasih tahu nggak mau mengerti. Udah berapa banyak nabi-nabi datang kepada bangsa ini, masih juga ngeyel. Ya. Tetapi kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan bangsa ini. Dan kalau kita mau tarik ke diri kita sendiri, ke pribadi Bapak Ibu sendiri, ya. Betapa Tuhan tidak sedikit pun jauh daripada kita. Walaupun kita sering kali mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau renungkan 1 tahun berjalan, ya, kita sudah mau masuk di akhir tahun ini. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Ini sudah Advent keempat. Kita masuk di dalam masa-masa ibadah di akhir tahun. Kita sudah mulai bisa merenungkan. Dari mulai Januari kemarin kita sudah bikin apa aja nih? Jangan-jangan sudah banyak yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti pasangan, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, anak-anak menyakiti orang tua, teman sepelayanan menyakiti teman sepelayanan, teman bekerja juga demikian. Ya, kita menyakiti atasan, atasan menyakiti bawahan. Aduh, ternyata sudah banyak yang kita lakukan.
ya, yang melukai hati Tuhan dan melukai hati orang lain. Tanpa kita sadari mungkin, atau kita sengaja melakukannya, bisa saja. Ya. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, terutama di ayat 5, ya, kita baca bersama-sama ayat 5. Ini ajakan yang apa ya, kalau saya mau bilang ajakan yang cukup tegas gitu. Kita baca ayat 5, 1, 2 ya. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Stop hidup dalam kegelapan. Stop hidup dalam akar pahitmu. Jangan terlalu menyimpan dendammu terlalu lama. Sakit hatimu terlalu lama. HP-mu yang masih hidup terlalu lama. Karena apa? Karena itu akan menyakiti dirimu. Yang habis itu siapa? Bukan si A, si B, kita. Seorang profesor pernah berkata seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi sedikit. Nah ini. Ini air Bolesa, ya. Ini di gedung sebelah, bisa lihat ya? Bisa. Ini 250 mili, ya. Profesor itu berkata begini, kalau kita pegang seperti ini, dalam waktu 5 menit, nggak terjadi apa-apa. 250 mili ini ringan. Tapi coba Bapak Ibu pegang seperti ini setengah hari, ya, 1 hari sudah mulai. Di sini pegel, di sini mulai kram, ya. Setelah berapa puluh jam mulai terjadi kesemutan. Lalu beralih kepada bagian-bagian lain, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu berawal dari hal yang kecil. Tetapi kalau Bapak Ibu terlalu lama menyimpannya, itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, bagaimana kalau kita tinggalkan itu semua? Ganti dengan terang Tuhan itu tadi. Menjadi sesuatu yang sukacita. Ya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, yang mendatangkan kebaikan, kedamaian, sejahtera Tuhan. Aduh, enaknya. Kita enak makan, kita enak tidur, kita enak berkawan, kita enak, enak deh hidup ini. Ya. Waktu saya masih vikaris, Bapak Ibu, saya ada bertemu dengan orang-orang yang gak suka sekali sama saya. Saya juga bingung gitu. Setiap saya melayani, saya gak mau disalam. Dalam hati saya, ini apa salah saya ya? Apa karena khotbah saya jelek? Padahal saya gak pernah nyebut nama orang, atau dia tersinggung dengan khotbah saya? Saya pikir-pikir, apa ya? Saya berdoa. Saya mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, orang ini hampir membuat saya tidak nyaman dalam melayani Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Ya. Secara aktivitas biasa, lama-lama saya memahami bahwa kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Ya. Firman Tuhan itu tajamnya bolak-balik, ya, 2 mata sisi. Dia bisa mengingatkan seseorang, dia sekaligus bisa menegur seseorang. Efeknya beda-beda. Orang itu bisa senang, orang itu bisa nggak suka,
Tapi memang seperti itulah firman Tuhan. Ya. Firman ini nggak bisa menyenangkan hati Bapak Ibu. Dan saya bukan tugasnya menyenangkan hati semua orang. Tapi firman Tuhan inilah yang membuat kita semua bersuka cita. Mau keras dia, mau lembut dia, harus mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mendengarkan. Lama-lama hal Bapak Ibu Saudara, setiap saya ibadah, saya sodorkan terus tangan saya. Sekali dua kali dia ngelengos. Saya lama-lama ini gimana caranya ya? Saya coba terus Bapak Ibu. Saya coba terus. Muka saya sudah tebal, tapi biarlah. Terus. Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati. Selamat siang, Wak. Sehat-sehat Bapak. Lama-lama orang itu bisa datang ke rumah saya. Ya. Saya tidak mau merendahkan orang itu, tapi saya tahu, saya percaya bahwa Bapak itu baik adanya. Ya. Orang itu baik adanya. Tetapi karena dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya juga melakukan hal yang sama seperti itu, seperti yang dia lakukan kepada saya. Pergumulan kami berdua nggak bisa selesai. Gitu kan? Saya sukacita, Bapak itu sukacita. Kami berdua keluar dari kegelapan itu. Kami berdua bersukacita. Nah, Bapak Ibu mungkin punya pergumulan yang sama. Mungkin sedang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan orang tua, bergumul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Wah, macam-macam. Saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang harus kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara, jangan melakukan dosa dengan semua pergumulan yang ada, tetapi datanglah kepada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Ada 3 hal, ya. Orang yang mau hidup dan datang kepada terang Tuhan, dia harus bisa mengatasi keterbatasannya di dalam kegelapan. Yang pertama, dia harus berbalik arah, bertobat. Ya. Dia harus bertobat, Bapak Ibu. Kita harus berhenti sejenak, kita harus merenungkan apa yang sudah kita lakukan, kita harus berpikir, kita harus memiliki hikmat, sehingga kita mengetahui bahwa stop, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus tinggalkan. Ya. Karena ini tidak menyelesaikan masalah. Malah ini yang saya lakukan adalah menjauhi apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, kita harus mau untuk diajar. Ayat 3 katakan, Bapak Ibu Saudara, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jelas sekali dikatakan Bapak Ibu di ayat 3. Ya. Nah, ini harus bicara kepada kita. Seberapa jauh kita mau menerima pengajaran firman Tuhan ini? Kalau kita tidak mau membuka diri, kalau kita tidak mau membuka hati, firman Tuhan itu nggak akan pernah bisa masuk. Nasihat-nasihat itu mental terus. Ya. Yo, jangan terlalu banyak merokok. Istrinya sudah bilang itu sama suaminya.
Lah lama, lah berhentilah aku ngerokok. Tapi asap pulang bawa rokok. Mal, kula berhentilah beli rokok. Tapi minta ke kawan lagi. Kita berjanji kita mau melayani Tuhan juga sama. Nanti ya, ayolah ikut PKP. Nanti ya, masih sibuk. Sibuk apa? Nih, TikTok. TikTok. Seberapa jauh Bapak Ibu kita mau menerima pengajaran? Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita punya banyak waktu. Ya. Nggak harus menunggu masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Aduh, jangan deh. Ya. Sudah cukup nih gelombang kedua kita. Indonesia sudah terdeteksi masuk apa? Om siapa? Omikron. Dia nggak ngajak tantenya kan? Nggak. Tante Mikron. Wah, jangan diajak-ajak. Omnya aja lah. Nanti omnya kita suruh pulang. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kita mau ditempa. Setiap orang harus bisa ditempa oleh Tuhan. Ya. Kita bisa melihat di ayat yang keempat, bagaimana pedang dan tombak itu ditempa menjadi mata bajak dan pisau pemangkas. Ya, ini istilah-istilah ayat Alkitab ini apa ya? Tajam. Pedang dan tombak itu bisa melukai bukan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Dan Tuhan mau katakan, rubah, jadikan itu sesuatu yang baik, jadikan itu menjadi sesuatu yang berguna, dirubah menjadi mata bajak untuk bisa bertani, untuk bisa bersawah, menanam padi dan sebagainya. Yang kedua, pedang menjadi tombak menjadi pisau pemangkas. Ya. Sesuatu yang baik. Dan semuanya itu butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Tetapi proses itu butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan berproses dengan kekuatanmu sendiri. Aduh, kita banyak kecewanya. Capek. Jangan pernah sesekalipun kita mengandalkan kekuatan sendiri. Para pelayan-pelayan firman tidak akan pernah capek mengingatkan ini. Ya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Karena itu akan mendatangkan kekecewaan. Banyak anak-anak Tuhan jatuh karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Begitu dia punya jabatan, dia lupa Tuhan. Begitu dia punya bisnis yang bagus, dia lupa Tuhan. Ya. Begitu dia punya banyak sekali materi, dia lupa Tuhan. Bapak Ibu ingat, apapun bisa terjadi. Dalam hitungan detik, semua itu bisa hilang. Dia tidak tahu harus menopang kepada siapa. Bapak Ibu, hari ini adalah tema hari ini adalah apa? Hari jelang peringatan Hari Ibu ke-93. Kita bisa melihat bahwa hari ini ibu-ibu PKP pakai kebaya, pakai apa? Sarung itu ya. Oh iya. Cantik ya, cantik-cantik gitu Bapak Ibu.
Ke salon jam berapa? Dari subuh? Enggak. Nah, ya pasti baju itu sudah disiapkan dari tadi malam. Dilihat, taruh di lemari, cocok mana yuk sepatunya, tasnya, nah, kan? Maskernya pun dicocokkan, ya. Gak tahu lah. Nah, nggak mungkin 15 menit selesai, ya. Karena apa? Karena mau tampil cantik, tampil terbaik. Buat siapa? Buat Tuhan. Buat pasangan? Ya, pasti. Buat anak-anak? Ya. Buat teman sepelayanan? Oh iya. Tetapi semua itu dilakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya tadi baca di di liturgi kita yang di awal, ini menjadi sesuatu yang menyentuh gitu ya. Dan ini sesuai juga dengan tema kita pada hari ini. Jadilah teladan dalam hidupmu. Saya mengambil ungkapan situasi yang dari Bapak saja. Bapak. Perempuan itu seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Namun sesungguhnya mereka adalah perempuan hebat yang hadir memberi rasa nyaman, penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi pria, rekan sekerja, sahabat dalam berbagi suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Ya. Saya tadi dengarkan ini, saya bisa melihat bahwa perempuan-perempuan ini meneladani Kristus. Ya. Karena teladan yang agung adalah Kristus sendiri. Apa yang perempuan boleh berikan kepada kami, bapak-bapak, itu sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Ya. Harus bapak-bapak akui. Ya. Kalau nggak ada istri kita di rumah, ya sesuatu yang kurang itu terlihat gitu. Harus diakui. Jadi betapa hebatnya perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah kita itu. Ibu kita itu. Opung kita itu. Ya. Kakak kita, adik kita, keluarga kita. Ya. Apalagi perempuan-perempuan itu masih ada di samping kita. Jangan pernah sesekali kita menyakiti mereka. Ya, bapak-bapak. Jangan pernah sesekali kita menyakiti mereka. Terutama ibu kita. Ya. Hari Jumat kemarin ada ibadah. Ya. Ibadahnya adalah mengingat orang-orang yang sudah pergi mendahului kita. Hari Jumat kemarin. Sebelum Ibu Pendeta khotbah, ditampilkan foto-foto orang-orang yang pergi kembali ke pangkuan Bapa di tahun ini. Ya. Kita bisa melihat Opa Bejo, Opa Pak D Ranto, ya, Oma Tante Neti, dan yang kelima ibu saya. Itu sesuatu yang
perempuan-perempuan hebat, Bapak Ibu. Ya. Itu saya mau bilang. Jangan pernah tinggalkan sesuatu yang menyakitkan. Kepada orang-orang yang masih bersama dengan kita. Apalagi mereka yang terus memberikan teladan kepada kita. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, terutama untuk perempuan-perempuan, ibu, istri, mertua yang memberikan teladan senantiasa kepada kita sebagai anak-anak, sebagai menantu, siapapun Bapak Ibu, ya. Karena mereka sudah meneladani Kristus, dan nasihat-nasihat yang mereka berikan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Dan itu yang harus kita ingat betul, Bapak Ibu. Orang-orang yang memberikan teladan berarti dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sesuatu yang baik. Maka kita juga harus meneladani mereka dengan sebaik mungkin. Legacy yang mereka berikan, warisan yang mereka berikan itu jangan berhenti, tapi harus bisa kita teruskan lagi. Ya. Tidak bisa hanya ada di dalam sini, Bapak Ibu. Tidak bisa hanya di dalam sebuah ingatan bahwa oh iya dia baik, dia selalu senyum. Tidak bisa. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Kalau kita punya orang tua yang baik, ayo anak-anaknya juga orang-orang baik. Kalau kita pernah mengenal Opa Ranto, Om Bejo, mereka orang-orang yang punya semangat yang tinggi melayani Tuhan. Sampai selesai mereka masih bisa melayani Tuhan di PKLU. Ya. Terakhir saya melayani Oma Ranto. Kami bertiga waktu itu. Oma Ranto sudah tidak bisa bikin apa-apa. Hanya terbaring. Saya lihat Pak Ranto bilang, sabar ya, pasti sehat ya. Ya. Suaminya masih berkata seperti itu kepada istrinya yang ya sudah tidak berdaya lagi gitu. Ya. Tetapi mereka saling menguatkan. Saya tahu apa yang saya bisa lihat lah, ya. Betapa mereka saling mengasihi satu yang lain. Dan itu juga mendatangkan kebaikan buat saya. Dan saya mau berbagi ke Bapak Ibu. Hargai orang-orang yang masih terus bersama dengan Bapak Ibu sampai hari ini. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya. Tetapi itulah orang yang memperlengkapi Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi karena mereka meneladani apa yang Kristus ajarkan, yang mereka baca, yang mereka dengar, yang mereka renungkan, mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam terang Tuhan. Mereka tidak mau hidup di dalam kegelapan. Dan Bapak Ibu bisa melihat itu bagi orang-orang yang kita kasihi sampai hari ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita jangan hidup di dalam keterbatasan,
keluarlah dari kegelapan itu, dan biarlah terang Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil kita merenungkan firman Tuhan dan kita masuk dalam saat teduh, kita akan mendengarkan pujian dari Pelkat PKP dengan judul lagu Ku Tetap Setia.